bisa bulan ini, bisa bulan depan, bisa 2 bulan lagi. Karena saya tahu dengan persis faktor X-nya itu banyak. Karena koalisi pencapresan itu selalu tidak lepas daripada cawapresnya. Sehingga partai yang ingin mendampingi biasanya juga mengajukan cawapres yang belum tentu cocok. Yang cocok dalam arti yang dibutuhkan di dalam perjuangan untuk menangkan pilpres. Ya, jadi saya tahu persis bahwa masih banyak negosiasi-negosiasi yang dilakukan. Lah, kalau koalisinya saja belum tahu dengan siapa, bisa 1, bisa 2, bisa 3 atau lebih, artinya terjadi ketidakpastian untuk Partai Perindo. Sedangkan kita tahu pilpres dan pileg itu berlangsung bersamaan. Dan kalau bersamaan, konsekuensinya gaungnya itu lebih besar pilpresnya daripada pilegnya. Sehingga kalau kita tidak ambil posisi hari ini, kita tidak bisa bekerja dengan pasti. Itu satu. Ini dimuat di luar, ada media luar. Iya, Pak. Ada. Oh, ada. Agak sensitif sebetulnya ini. Yang kedua, kalau ideologi Pancasila, partai lain juga Pancasila juga. Jadi saya rasa itu satu alasan yang common. Common itu artinya di sini berlaku, kalaupun dengan yang lain juga berlaku. Saya sebutkan juga bahwa yang ketiga, bahwa Pak Ganjar Pranowo diterima masyarakat. Saya jujur saja, Pak Prabowo juga diterima masyarakat. Dan juga melanjutkan program Pak Jokowi. Sama juga Pak Prabowo juga melanjutkan program Pak Jokowi. Jadi sebetulnya yang membedakan paling mendasar adalah kesiapan daripada PDIP untuk mengusung capresnya, karena thresholdnya sudah terlewati di atas 20%, sehingga kerjasama politik kita lakukan itu adalah pasti, sehingga kita bisa memulai lebih cepat dari sekarang. Karena saya sangat berharap dengan adanya kerjasama ini, elektabilitas Partai Perindo akan lebih cepat naik. Partai Perindo puji perhatian Capres Ganjar Pranowo terhadap permasalahan gender. Bakal calon Presiden Capres dari PDIP, Ganjar Pranowo memberi perhatian khusus kepada isu-isu perempuan. Dia mengajak perempuan untuk berani maju dan berdaya dalam rangka mendukung program kesetaraan gender. Untuk mewujudkan program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, maka perempuan harus diberikan ruang. Caranya dengan affirmative action, ujarnya. Ganjar dikutip dari Antar News berdasarkan keterangan tertulis. Ganjar mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menggencarkan berbagai strategi pengarusutamaan gender dan menjadikan program tersebut sebagai fokus utama dalam pemerintahan. Perempuan harus menunjukkan peran dalam pembangunan, mengisi kursi-kursi strategis di pemerintahan, ujar dia. Menanggapi itu, juru bicara DPP Partai Perindo, Ike Juliastiati mengatakan, masalah perempuan masih kerap terjadi di Indonesia, seperti kekerasan dalam rumah tangga KDRT, pernikahan dini, pelecehan dan kekerasan seksual, hingga permasalahan ekonomi. Dalam hal ini perlu melibatkan perempuan langsung dalam pembuatan kebijakan agar ditemukan solusi konkret terhadap permasalahan tersebut. Kata Ike dalam keterangan tertulis diterima Rabu. Menurut Ike, komitmen Ganjar terhadap isu-isu perempuan bukan hanya kata-kata. Pasalnya, ia menilai Ganjar sudah membuktikan komitmennya itu melalui berbagai program selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Jokowi yang harus kita hormati siapapun yang beliau akan dukung. Kan itu hak politik beliau.